didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Perjalanan Suci yang akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci dan memantau perjalanan jemaah haji Indonesia. Bersama saya, Febrian Ahmad, inilah dia Perjalanan Suci selengkapnya. Melaksanakan umroh sunnah di Masjidil Haram memiliki manfaat dan keutamaan yang luar biasa, baik dari sisi pahala maupun spiritual. Inilah yang dilakukan para jemaah Multazam Utamatur. Kita akan ikuti liputan Iqbal Himawan dan Muhammad Maulana dari Mekah, Arab Saudi. Para jemaah haji yang mengambil haji tamatu ini memiliki waktu yang cukup panjang antara umroh wajib dengan pelaksanaan haji. Dan melaksanakan umroh sunnah dalam masa tunggu ini menjadi pemanfaatan waktu yang penuh berkah. Mengawali umroh, jamaah Multazam Utamatur mengambil mikot di Masjid Aisyah. Terletak di Tan'im yang letaknya sekitar 7 km di luar batas Tanah Haram. Masjid Aisyah menjadi rujukan bagi jamaah yang sudah berada di Mekah dan ingin mengambil ikhram untuk umroh tambahan. Dalam hadis disebutkan, ketika menjalankan haji wada yang dilakukan oleh Rasulullah, istri Nabi Muhammad dalam kondisi datang bulan. Ia diperbolehkan menjalani seluruh rangkaian ibadah kecuali tawaf. Setelah bersih dari haid, Nabi Muhammad meminta Abdurrahman, saudara Aisyah, untuk mengantarkannya mengambil mikot ke desa Tan'im. Peristiwa yang berlangsung pada tahun 9 Hijriah ini menjadi dasar Tan'im sebagai tempat mikot. Selain yang ingin membadalkan keluarga, jamaah Multazam Utamatur juga ingin memaksimalkan beribadah selama di Tanah Suci Mekah. Ini adalah kesempatan saya seumur hidup sekali untuk menjalankan umroh. Siapa tahu ini adalah umroh saya yang terakhir. Jadi saya memanfaatkan kesempatan kedua ini untuk umroh lagi. Kayaknya kalau udah ke sini terus nggak ikut kedua sayang ya. Waktunya ibadah kan kita nggak bisa tiap tahun juga ikut haji. Jadi sebaiknya sih menurut saya ikut. Mumpung lagi ada di Mekah gitu ya, ngomong lagi ya biar kita memaksimalkan ibadah kita mumpung kita sudah ada di sini. Dalam umroh kali ini, para jamaah kembali didampingi langsung oleh ustadz pembimbing mulai dari niat hingga tahalul. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, antara satu umroh ke umroh lainnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Umroh sunnah pun menjadi sarana pembersih diri dari dosa-dosa kecil dan memperkuat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Mekah, Arab Saudi, Iqbal Himawan, Muhammad Maulana, Metro TV. Aktivitas fisik menjadi faktor utama jemaah haji dalam menjaga kelancaran ibadah haji. Dan salah satu tantangan jemaah haji adalah cuaca hingga aktivitas fisik dalam menjalankan setiap tahapan ibadah. Ibadah haji membutuhkan fisik yang kuat, sebab rangkaian ibadahnya melibatkan aktivitas fisik yang intens. Apalagi semua dilakukan dalam waktu yang ketat, cuaca yang panas, dan kondisi yang padat oleh jutaan orang. Aktivitas seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, lempar jumroh, hingga mabit di Mina membutuhkan ketahanan fisik, kaki yang kuat, dan daya tahan tubuh. Salah satu tantangannya, suhu panas di Mekah saat musim haji bisa mencapai 40 hingga 50 derajat Celcius. Selain itu, jamaah haji yang datang dari seluruh dunia hingga jutaan orang menyebabkan kerumunan yang padat dan sulit untuk bergerak. Selama ibadah haji, minimal 5 hingga 6 hari berturut-turut, jamaah berpindah-pindah dari Mekah, Arafah, Musdalifah, Mina, dan kembali ke Mekah. Aktivitas padat ini dilakukan dengan tidur dan istirahat yang minim, bahkan sering dilakukan di tanah terbuka. Atas alasan itulah, sejumlah jamaah Multazam Utamatur telah melakukan persiapan fisik yang matang sejak jauh-jauh waktu sebelum berangkat haji. Sebelum haji, 2 bulan sebelumnya saya sudah latihan jalan gitu ya. Kantor saya di Tamrin, saya insya Allah saya jalan kaki ke LRT Duku Atas setiap harinya insya Allah. Jadi itu sekitar 3,5 kilo, jadi bolak-balik 7 kilo insya Allah. Itu strategi saya. Insya Allah, alhamdulillah sampai saat ini fit. Karena berat badan saya besar ya, saya berat badannya berlebih. Jadi setiap hari selama 2 bulan ini saya indoor cycling sejauh 15 kilo setiap hari. 30 sampai 40 menit untuk menurunkan berat badan dan supaya fit. Ibadah haji itu ibadah yang menyenangkan. Jadi kalau mindsetnya sudah enak, nyaman, aman, happy,
Harusnya insya Allah lancar, semua dimudahkan. Mulai cuma fasilitasi semua ini dan kita dijaga banget kondisi badannya supaya fit menjelang Arafah nanti, supaya sering-sering minum air putih walaupun sedikit-sedikit, itu untuk mengurangi dehidrasi karena hawa panas ini. Saat berada di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, biasanya umat menjadi sangat bersemangat. Namun dikhawatirkan tubuh menjadi lelah atau justru jatuh sakit menjelang puncak haji atau saat wukuf di Arafah. Oleh karena itu, jamaah dihimbau untuk memprioritaskan ibadah wajib dan kesehatan fisik. Dibutuhkan persiapan yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, logistik, dan administratif agar jamaah dapat beribadah dengan lancar, khusyuk dan aman dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari Mekah, Arab Saudi, Iqbal Himawan, Muhammad Maulana, Metro TV. Seorang jemaah haji asal Kloter Surabaya yang ke-85 meninggal dunia dalam penerbangan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Konfirmasi meninggalnya jemaah ini disampaikan langsung Kepala Daerah Kerja Bandara pada Rabu sore. Jemaah atas nama Sri Umami ini berangkat bersama anaknya dan mendarat di Bandara Jeddah pada Selasa pagi. Menurut keterangan sang anak, ibunya pada awalnya baik-baik saja saat berangkat dari Bandara Juanda Sidoarjo. Namun 1 jam menjelang pesawat yang mereka tumpangi mendarat, sang ibu jatuh pingsan meski sempat berjalan dengan meregangkan kakinya yang kesemutan. Dokter kloter langsung memberikan tindakan medis, namun takdir berkata lain, sang ibu dinyatakan meninggal dalam penerbangan. Sesuai dengan ketentuan, jenazah Sri Umami kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum di kota Jeddah, Arab Saudi. Almarhumah juga berhak mendapatkan ba'dal haji yang akan dilakukan oleh petugas haji yang telah ditunjuk. Ibu, selamat Kami sampaikan juga bahwa kemarin pada tanggal 27 Mei 2025 telah meninggal dunia jamaah haji Indonesia berasal dari kloter SUB 85 dengan nama Ibu Sri Umami. Beliau meninggal di dalam pesawat yang menerbangkan dari Surabaya dengan pesawat Saudi Airlines sekitar 1 jam sebelum landing. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengeluarkan 9 imbauan penting bagi seluruh jemaah haji Indonesia menjelang puncak pergerakan Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Imbauan ini merupakan hasil rapat koordinasi secara daring antara Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi bersama PPIH Arab Saudi dan petugas atau seluruh petugas kloter se-Indonesia. 9 imbauan wajib menjadi perhatian dan panduan jemaah serta petugas haji Indonesia. Yang pertama, jemaah haji dilarang keluar dari tenda Arafah dan Mina antara pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia, maksud kami waktu Arab Saudi, karena suhu diperkirakan akan mencapai 50 derajat Celcius. Kedua, jemaah dilarang bergerak sendiri atau tidak sesuai dengan penempatannya demi menghindari kericuhan dan memastikan kelancaran arus pergerakan jemaah. Ketiga, penyembelihan hewan dam atau kurban hanya dapat dilakukan melalui program Adahi yang resmi dikelola oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Keempat, jemaah dilarang melakukan pelontaran jumroh secara bebas dan individual untuk menghindari penumpukan dan resiko kecelakaan. Yang kelima, seluruh jemaah wajib membawa dan menjaga kartu nusuk yang telah dibagikan. Keenam, jemaah diminta menjaga kesehatan. Dan berikutnya, jika ada keluhan terkait fasilitas layanan listrik syarikat, jemaah dapat menghubungi nomor pengaduan resmi di 1966. Berikutnya, petugas kloter wajib hadir di tenda bersama jemaah dan nomor kontak mereka harus dapat diakses saat kondisi darurat. Dan yang terakhir, jemaah Indonesia yang mewakili diharapkan menjadi teladan dalam disiplin dan menjaga citra positif bangsa Indonesia. Indonesia itu mewakili sekitar 1/4 atau 25% dari total jamaah haji dunia. Oleh karena itu kita diharapkan tampil sebagai teladan dalam ketaatan terhadap aturan, ketaatan terhadap disiplin, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di mata dunia.
Pemirsa, demikianlah perjalanan suci kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa mengiringi perjalanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci untuk menuju haji yang mabrur. Nantikan perjalanan suci hanya di Metro TV. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh Untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Download Metro TV Extend sekarang.